Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan mengawali kajian kita pada kesempatan ini, kecuali Alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita bisa bersemangat bertafakuh fiddin, yang pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang manajemen yiswaf. Ketika kita berbicara tentang yiswaf, ini bukan sekedar kita hitung-hitungan angka, bukan sekedar kita itu membahas tentang harta, tetapi kita sedang membahas tentang keimanan, sedang membahas tentang tujuan hidup sebagai seorang muslim, kita sedang membahas tentang peradaban-peradaban pada masa depan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah secara teologis. Jadi yiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini lahir bukan dari manusia. Ini lahir bukan dari para tokoh. Akan tetapi yiswaf ini lahir dari sang pencipta manusia itu sendiri. Dia lahir dari wahyu, dia lahir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Di sini disebutkan khudz, ambillah. Ini bukan anjuran, ini bukan permintaan, tetapi ini adalah sebuah perintah untuk berzis. Khususnya dalam ayat ini adalah berzakat. Ini sekali lagi adalah titah ilahi untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara filosofinya, Ziswaf itu mengajarkan kita bahwa yang namanya harta itu adalah amanah. Harta bukan kepemilikan mutlak yang bisa digunakan seenak kita. Memang Islam ini adalah mengakui kepemilikan pribadi. Tetapi harus kita sadari bahwa apa yang kita miliki itu, harta yang kita punyai, ini ada hak-hak orang lain. Jadi di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita, ada hak-hak orang lain, terutama hak fuqara wal masakin, terutama kepada hak-hak orang yang membutuhkan. Jadi semuanya yang kami muliakan, bahkan saya bisa mengilustrasikan seperti ini. Ini maaf kecilidut. Saya bisa mengilustrasikan seperti ini. Misalnya sedang musim durian. Ini di kabupaten kita kan banyak durian ini. Kemudian ada orang yang nyuri durian. Nah, biasanya ketika kita dengar ada orang yang nyuri durian, hati kita tuh langsung panas gitu. Kita selalu, atau bukan selalu ya, kadang-kadang kita tuh bersuudzon kepada orang ini. Ini orang kurang ajar banget mencuri durian. Mosok mau ngasih makan keluarganya memakai barang curian. Ini suudzon kita. Padahal di sisi Allah belum tentu berdosa orang yang mencuri durian ini. Kalau kita ngerti sesungguhnya ya, hakikatnya kan Allah yang tahu. Siapa tahu orang ini adalah sangat miskin, kemudian punya anak kecil, anaknya merengek-rengek minta durian, dia mau beli nggak punya, tetangga-tetangga yang punya durian ini juga nggak pernah ngasih, hanya sampahnya aja yang ada di dalam halamannya. Akhirnya dia terpaksa. Sudah dibujuk anaknya biar nggak makan durian, tapi dia terus aja merengek-rengek minta itu. Akhirnya apa? Terpaksalah dia mencuri. Nah, orang yang mencuri durian karena terpaksa ini mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang punya harta sudah sampai nisab, tidak memperhatikan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, justru dia adalah maling-maling dan rampok-rampoknya fakir miskin. Karena ada dalam hartanya hak-hak untuk mereka.
Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, sekali lagi Yiswaf mengajarkan kepada kita harta adalah amanah, dan karena harta adalah amanah, maka cara mentasarufkan adalah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Andai kata, andai kata semua orang sadar, semua orang Islam sadar yang punya harta sudah sampai nisab, yang punya kelebihan harta bisa infak, sedekah, zakat, dan wakaf, maka ini akan terjadi sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita. Orang kaya tidak jadi pelit, orang miskin pun juga dia tidak akan rendah diri karena ada satu konsep yiswaf yang bisa mengangkat mereka. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, melalui yiswaf, Islam mengajarkan orang miskin itu diangkat derajatnya, diangkat martabatnya, bukan karena dikasihani, tetapi karena diberdayakan. Nah ini tentunya sangat indah ya ajaran ini. Yiswaf itu bukan sekedar memberi bantuan sesaat, tetapi ini adalah rekayasa sosial tingkat tinggi. Jadi yang namanya Yiswaf bukan menciptakan budaya pengemis, tapi dia membentuk manusia-manusia yang tangguh dan mandiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat menyampaikan ya, riwayat Bukhari Muslim yang menyampaikan al yadul ulya khairum minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, konsep manajemen Yiswaf itu yang tangan di bawah itu juga harus diangkat agar menjadi tangan di atas. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah yang sering saya sampaikan bahwa posisi Yiswaf ini sangat strategis, sangat strategis. Dia bukan pelengkap, tetapi dia adalah pondasi. Makanya orang-orang yang gemar beryiswaf, orang-orang yang gemar berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, ini mereka adalah apa namanya ya, bukan hanya membantu seseorang, tapi mereka sedang membangun masa depan. Mereka bukan hanya sebagai orang yang dermawan, tetapi itu adalah pejuang peradaban. Oleh karenanya, saya pesan juga kepada para generasi muda, kalian-kalian yang masih muda ini ketika nanti jadi pemimpin, entah itu kalian nanti jadi saudagar, menjadi bisnismen, menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi tokoh masyarakat, menjadi aktivis sosial misalnya, pastikan Yiswaf kalian letakkan dalam bagian sebagai solusi dari kehidupan umat manusia. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemudian kita akan membahas tentang selanjutnya tentang pengertian manajemen Yiswaf. Apa sih pentingnya manajemen Yiswaf itu? Jadi kalau misalnya kita punya apa ya, punya air satu ember besar, kemudian kita mau menyirami tanaman yang tanamannya itu ya masih kecil-kecil, kita punya seember air besar, seember besar air. Kita tidak punya gayung, tidak punya selang gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tumpahlah air itu sehingga mubazir. Bisa saya ilustrasikan lagi, ada hujan deras tetapi tidak ada saluran airnya. Makanya dia akan lari kemana-mana air itu, bahkan akan menyebabkan banjir, akan menggenang, dan kalau sudah banjir menggenang tidak hanya mubazir air hujan ini, tetapi dia bisa menjadi penyakit. Nah, itulah manajemen Yiswaf. Ketika zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini tidak dikelola dengan baik, maka dia akan mubazir, tercecer kemana-mana, tidak efektif dan efisien, tidak mengangkat derajat harkat martabat para fakir dan para masakin. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, apa makna manajemen Yiswaf?
Itu kalau kata Dr. Muhammad Safi Antonio, manajemen Yiswaf itu bukan cuma ngumpulin dana, tetapi dia mencakup perencanaan, pengamalan, dan pengawasan. Harus ada strategi, sistem dan struktur yang membuat Yiswaf itu efisien dan efektif. Jadi tidak asal-asalan. Kemudian Profesor Didin Hafidudin menyampaikan yang lebih penting lagi, kata beliau, adalah harus profesional dan transparan. Nah, transparan ini sangat penting. Ketika kita menjadi bagian dari orang yang berada atau bekerja di lembaga Yiswaf, ini harus transparan. Kalau tidak transparan, ini kepercayaan publik jadi hilang nantinya. Jadi rusak. Kalau sudah rusak, kembalinya sangat susah. Gitu ya. Jadi kita harus transparan, harus bisa diakses oleh siapapun gitu. Jadi amanah itu ya seperti itu. Amanah itu salah satunya turunannya adalah transparan dan sebagainya. Ini sangat penting. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyampaikan manajemen Yiswaf harus sistematis. Jadi harus sistematis dan profesional agar zakat menjadi solusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan. Jika sudah dilakukan seperti itu, ini akan luar biasa. Seorang ibu-ibu yang miskin, kemudian tidak hanya diberi bantuan beras, tetapi dia diberi modal. Terus seorang ibu yang miskin ini diajarin tentang bisnis, kemudian didampingi, dimotivasi, maka ibu ini akan menjadi pengusaha pada suatu hari, dan waktu itu kita beri sebagai mustahik, dia akan berubah menjadi muzaki. Yang kita awalnya bantu, kemudian dia menjadi membantu orang lain pada suatu harinya. Ini kan keren luar biasa. Kemudian Peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 juga mengatakan bahwa manajemen zakat harus profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuannya jelas, agar kesenjangan sosial ini tidak terlampau jauh gitu loh. Kalau kaya miskin itu tetap aja ada gitu. Tapi jaraknya, jurang pemisahnya itu tidak terlalu menganga. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, kesimpulannya adalah bahwa manajemen Yiswaf adalah proses serius yang harus ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Ya, pengawasan dan pelaporan. Kemudian dilakukan dengan cara profesional. Nah, ini poin pentingnya, harus profesional. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, belajar manajemen zakat, belajar manajemen infak, belajar manajemen sodako, manajemen wakaf, itu bukan hanya ngurusin administrasi, tetapi ini adalah sebuah gerakan besar untuk membangun peradaban. Ketika kita sudah serius ya, suatu hari ketika rekan-rekan semuanya bergerak di bidang sosial, kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga-lembaga Yiswaf, kemudian kalian itu membuat atau bekerja sesuai dengan manajemen Yiswaf yang kita bahas ini, maka nanti akan bisa kita lihat secara nyata dalam kehidupan ini sebuah kehidupan yang sangat indah. Ini bisa menyembuhkan luka sosial, bisa mengangkat ekonomi rakyat, bisa membangun kepercayaan pada sistem Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi rekan-rekan semuanya yang saya muliakan, sebagai penutup saya sampaikan, Yiswaf itu adalah ibadah. Tetapi Yiswaf ini yang ibadah ini ketika dikelola dengan manajemen yang baik, maka dia akan menjadi kekuatan dahsyat, akan menjadi kekuatan besar, di mana dengan kekuatan itu bisa membalikkan nasib umat yang terpuruk, nasib umat yang tertinggal akan menjadi berubah menjadi umat yang penuh dengan kejayaan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.